Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kasus dugaan ruda paksa dan kekerasan seksual terhadap belasan siswi sekolah menengah atas yang menyeret terdakwa JE, pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Jawa Timur sudah memasuki sidang ke-19. Namun hingga jelang sidang tuntutan pekan depan, belum juga dilakukan penahanan terhadap terdakwa JE, meski yang bersangkutan dikenakan pasal yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Agenda sidang pemeriksaan terdakwa kasus predator anak yang menyeret nama JE selaku pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, Jawa Timur diwarnai aksi protes. Aksi protes juga dilakukan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Aris mengajukan protes pada pihak jaksa penuntut umum yang tidak menahan terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak Julianto Eka alias JE. Aris menyebut tindakan aparat yang tidak melakukan penahanan terhadap JE akan berakibat presiden buruk bagi penegakan hukum. Menurut undang-undang, siapapun tersangka, pelaku tindak pidana yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara seharusnya wajib ditahan selama menunggu masa sidang. Ini menjadi pertanyaan dan ini presiden buruk dalam penegakan hukum karena Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah dikenakan pasal terhadap terdakwa seharus dengan hukuman minimal 5 tahun dan bisa hukuman mati. Seharusnya itu ketika dia terdakwa dan masuk dalam proses persidangan itu harus diikuti dengan penahanan. Tetapi ya tadi itu kita sudah minta penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang beliau mengatakan bahwa itu kewenangan majelis hakim, ya. Majelis hakim menahan atau tidak menahan. Saya kira ini memang sangat disayangkan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Aksi protes penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual terhadap belasan siswi sekolah ini tidak hanya dilakukan dalam ruangan sidang pemeriksaan terdakwa JE, namun juga dilakukan sekelompok warga di halaman Pengadilan Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Mereka menuntut segera dilakukan penahanan terhadap JE, pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah siswinya. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan. Pemirsa, tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang akhirnya menyerahkan diri dalam drama penangkapan yang alot. Jadi tersangka sejak Desember 2019, MSAT kini berakhir di tahanan. Kementerian Agama juga mencabut izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. MSAT yang merupakan putra kiai ternama akhirnya menyerahkan diri ke petugas Polda Jatim Kamis malam dan langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Penyerahan diri dilakukan setelah proses panjang. Sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditabduakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Polda Jatim juga menetapkan 5 pendukung MSAT sebagai tersangka karena menghalangi penangkapan. Berkas tersangka telah dinyatakan lengkap pada Januari lalu dan kasusnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan adanya penyerahan tersangka yang berangsur ini, pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan akan kami tindak lanjuti dengan persidangan. Kasus pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang menjadi perhatian publik. Pasalnya, polisi sempat kesulitan menangkap tersangka karena dihalangi ratusan santri serta ayah MSAT yang merupakan pimpinan pondok pesantren tersebut. Kamis pagi, polisi mengerahkan pasukan untuk mengamankan penangkapan MSAT. Keluarga bersikukuh untuk membawa tersangka ke polisi. Kamis malam, MSAT yang menjadi tersangka sejak Desember 2019 lalu akhirnya menyerahkan diri.
Menyusul penangkapan tersangka, Kementerian Agama Jawa Timur resmi mencabut izin dan bantuan operasional Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. Namun, santri tetap akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan. Nah, terkait dengan asas kemaslahatan inilah pada saat itu kemudian terjadi berlawanan antara kenyataan pesantren tersebut dengan asas kemaslahatan tidak jalan. Oleh karena itulah kemudian Kementerian Agama RI mencabut izin operasional pesantren sekaligus PKPPS tersebut untuk kemudian kami dan seluruh yang ada di Jawa Timur termasuk dengan Kementerian Kabupaten Jombang ini mengamankan hak santri. Pemetaan kira-kira santri nanti ini ingin melanjutkan kemana. Saat ini, banyak santri yang telah dijemput orang tuanya. Santri yang ingin melanjutkan sekolah akan dialihkan ke tempat lain. Tim TV One mengabarkan.